Terima kasih pimpinan, yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3, yang saya hormati Pak Kapolri, Pak Wakapolri, dan seluruh jajaran yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu karena kita dibatasi 5 menit. Pertama-tama, Pak Kapolri, saya menyimak betul apa yang Pak Kapolri tadi sampaikan. Di awal hingga akhir saya melihat bahwa apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan khusus yang mestinya lahir dalam waktu kurang lebih 1 bulan ini, itu sebenarnya sudah menjawab yang ada di pikiran-pikiran saya secara pribadi, dan mungkin sebahagian publik juga sudah mendengarkan secara baik tadi. Penjelasan itu saya berharap bisa mempengaruhi juga salah satu survei indikator politik yang pernah menempatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu mencapai 80,2%. 80,2%. Setelah terjadinya peristiwa ini, maka drastis turun ke bawah kurang lebih 40-an%. Ini sangat drastis sekali. Kita ke peristiwa ini, peristiwa tembak-menembak. Yang menembak adalah polisi, yang ditembak adalah polisi. Menurut menyatakan di media sosial, yang mati adalah CCTV. Ini sebenarnya ini adalah sebuah penggelangan kalimat, adalah ketidakpercayaan publik, kok bisa polisi menembak polisi. Tetapi apa yang dijelaskan tadi ini adalah bahagian daripada jawaban bahwa itulah kejadian yang telah ditetapkan yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Saya memasuki Pak, bahwa terbentuknya tim khusus yang dibentuk oleh Pak Kapolri ini menjawab banyak kegelisahan kita, dan tentu terbentuknya tim khusus ini tidak terlepas dari perhatian khusus dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang meminta kasus ini dibuka seterang-terangnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Saya dari fraksi Partai Golkar menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia karena beliau sehingga kasus ini terbuka secara baik dan bisa disimak oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kemudian setelah Pak Kapolri membentuk tim khusus, maka bekerjalah dengan baik. Pertama dikatakan bahwa terjadi tembak-menembak. Tim khusus menemukan bahwa tidak ada tembak-menembak sebagaimana yang diumumkan oleh Pak Kapolri langsung. Kemudian ada upaya hari ini, kita bicara lagi hari ini, ada upaya bahwa persoalan ini tembak-menembak ini yang tadinya didasari oleh sebuah tindakan pelecehan seksual dugaannya, Pak Kapolri menyampaikan bahwa tidak ada tindakan pelecehan seksual, tidak ada lagi tembak-menembak, tetapi yang ada adalah ditembak. Hari ini kita disuguhkan oleh sebuah perencanaan seakan-akan di bawah ini dugaan pelecehan seksual ini terjadi lagi di Magelang. Ya, ini berarti dibawa ke sana. Ada satu anekdot atau sebuah kalimat menyatakan yang bijak begini. Satu kali orang berbohong, maka hari esok ketika dia berkata benar, maka kita bisa menganggap jangan sampai dia berbohong lagi. Olehnya itu kemarin Kompolnas, LPSK, kemudian Komnas HAM disuguhkan oleh berita awal menyatakan tembak-menembak. Semua kena prank. Jangan sampai yang kedua tadi ini digiring tembak-menembak dari Duren 3 ke Magelang, ada pelecehan seksual lagi di Magelang, jangan sampai ini lagi menjadi prank yang kedua, jilid 2-nya. Olehnya itu ada sesuatu yang membuat saya berpikir sebagai dasarnya orang hukum, adalah penetapan tersangka oleh Ibu Putri, di mana penempatan di situ ada pasal 340. Kalau pasal 40, kalau kita melakukan pendekatan delik pidana,
Dalam pendekatan delik pidana kalau kita mengacu kepada pelajaran di sekolah atau di kampus, memang dikenal ada dua. Delik komision atau dikatakan komisionis atau delik omisionis atau omisin. Nah, apakah dia masuk pada delik yang kedua tadi itu? Di mana kalau dihubungkan dengan pasal 164 misalnya, mengetahui terjadinya sebuah pemufakatan jahat, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dikenakan delik omision tadi ini. Apakah itu sehingga masuk dalam kategori 340? Sebagai 340. Olehnya itu, saya menganggap bahwa mengungkap kasus ini adalah bahagian dari mengembalikan citra kepolisian menjadi baik. Terbukti ketika Bapak sudah menetapkan semua tersangka termasuk Bapak Ferdi Sambo menjadi tersangka, secara tiba-tiba meningkat kepercayaan publik kembali kepada institusi kepolisian. Olehnya itu, saya berterima kasih kepada semua tim khusus yang bekerja, karena Bapak bekerja siang malam sehingga terdongkrak kembali kepercayaan publik kepada institusi kepolisian. Terakhir, saya sangat percaya bahwa institusi ini sangat kita cintai. Teman-teman di sini sepakat kita harus menjaga institusi ini menjadi bahagian daripada perjuangan bersama supaya meningkat kepercayaan publik. Olehnya itu, saya berharap penerapan semua yang terlibat, kalau memang dia anggota masih memang dilayak dijatuhi sebuah pidana, bukan hanya kode etik kepolisian, maka lakukan Pak. Ini waktunya untuk membuat sebuah kesempatan membuat sebuah kesan yang baik. Karena Bapak masih menjabat, insya Allah masih panjang, maka kesempatan ini membuat institusi kepolisian ini menempati pada posisi yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Itulah dikatakan legasi. Legasi ini kita butuhkan Pak, bahwa hari ini waktunya kepolisian untuk bersih-bersih, membersihkan semua yang tadi dikatakan oleh pimpinan. Ada diagram-diagram, ada ini. Saya tidak percaya bahwa itu ada. Ini adalah bahagian mungkin untuk memecah belah institusi kepolisian. Saya yakin itu Pak. Karena saya yakin kalau orang mengatakan bahwa ini jangan-jangan dari dalam, saya mengatakan ini dari luar untuk memecah di dalam. Saya masih melihat bahwa persatuan di kepolisian masih utuh. Rakyat menunggu jari-jarinya Pak Kepolisian. Insya Allah kepolisian hadir di tengah masyarakat sebaik dan terkendali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.